Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Melihat judulnya ada kata kuadrat, berarti pangkat tertingginya yaitu pangkat 2. Kalau sebelumnya kalian telah mempelajari fungsi linier yang ciri khasnya itu berpangkat 1, kali ini kalian perhatikan bentuk umum dari sebuah fungsi kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ya, penulisannya bisa seperti ini. Fx itu sama saja dengan y. Di mana di sini kita lihat x kuadrat, koefisien x kuadrat adalah a, koefisien x adalah b, dan c itu adalah konstanta. A, b, dan c merupakan anggota bilangan real, dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kira-kira? Ada yang masih ingat? Jika a kita tentukan sama dengan 0, ya, jika a itu bernilai 0, maka persamaan fungsi kuadratnya akan menjadi seperti ini. 0 dikali x kuadrat plus bx plus c. 0 dikali apapun, ya, dia menyebabkan 0. Sehingga tersisalah bx plus c. Fungsinya akan menjadi seperti ini. Menjadi sebuah fungsi linier, bukan lagi fungsi kuadrat. Nah, contoh lain fungsi kuadrat itu banyak. Misalkan x kuadrat min 5x plus 6, ya, atau fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 6, misalkan seperti itu. Bisa juga fx sama dengan negatif x kuadrat plus 5x min 6. Nah, ini adalah contoh dari berbagai macam fungsi kuadrat. Nah, kira-kira apakah A itu berpengaruh terhadap bentuk fungsi kuadrat? Perhatikan contoh berikut. Kalau kalian lihat di sini ada dua contoh gambar grafik fungsi kuadrat, ada dua gambar, bentuknya parabola yang terbuka ke atas dan satunya terbuka ke bawah seperti ini. Nah, tentu gambar ini itu punya persamaannya masing-masing. Kita lihat dulu gambar pertama yang merupakan gambar parabola terbuka ke atas. Di sini kalian lihat gambar ini itu terbentuk karena persamaannya adalah y atau fx ya sama dengan x kuadrat dikurang 3x plus 2. Yuk kita coba lihat di sini x kuadrat koefisiennya berapa sih? Koefisien x kuadrat kan tadi a ya, a-nya adalah 1, b-nya adalah negatif 3, dan c-nya adalah positif 2. Ya kan? Kita perhatikan di grafik fungsi kuadrat dengan garis biru ya. Ini grafiknya memotong sumbu y di titik apa? Jelas ya. Grafik fungsi kuadrat dengan persamaan ini y sama dengan x kuadrat dikurang 3x plus 2 memotong sumbu y di 0,2. Ya, posisinya di sini. Maka dari itu, ingatlah selalu bahwa jika ingin menentukan titik potong dengan sumbu y, maka x-nya itu 0 atau absisnya. Absis itu nilai x-nya ini ya. Ini absis, ini ordinat sebutannya. Jangan terbalik. Nah, jikalau kalian ingin menentukan titik potong dengan sumbu y, tanpa harus melihat gambarnya atau grafiknya, bisa dengan mensubstitusikan persamaannya, x-nya ini diganti sama 0, ya. Maka kalau kita persamaannya tadi seperti ini, x-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat dikurang 3 dikali 0 ditambah 2. Ini nilainya 0, ya. 0 ditambah 2 adalah 2. Y-nya adalah 2. Diperolehlah titiknya 0,2. Benar ya, sesuai di gambar. Nah, sebaliknya, kalau ingin menentukan titik potong dengan sumbu X, nah kalau kalian lihat di gambar grafik fungsi kuadrat ini, dia memotong sumbu X di dua titik. Yang pertama titik 1,0, yang kedua titik 2,0. Jelas ya, kalau titik potong dengan sumbu X, Y-nya yang 0. Ya, Y-nya yang 0 ini. Y-nya yang 0. Nah, berarti kalau kita punya persamaan dan tidak ingin menggambarnya, misalkan kita bisa tahu titik potong dengan sumbu X maupun Y dengan cara mensubstitusikannya. Contoh, kalau tadi titik potong dengan sumbu Y, sekarang titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya yang 0. Ini kita ganti dengan 0. Berarti 0 sama dengan
X kuadrat dikurang 3X plus 2. Nah, ini nilai Y ya. Nilai Y ini kita ganti dengan 0. Ini kalau kita ubah posisinya seperti ini, kalian ingat dong ini pelajaran apa dulu? Kita ingin mencari nilai X atau mencari akar dari sebuah persamaan kuadrat. Nah, kalau ada sama dengan 0 dan pangkatnya 2 seperti ini adalah bentuk persamaan kuadrat dan kalian harus memfaktorkannya, ya kan? Ini pelajaran yang sudah disampaikan di semester 1. Di sini X, di sini X, ya. Karena ini positif 2, maka ini 1 dengan 2. Tandanya apa nih yang pas biar di sini negatif 3, tapi kalau dikali positif 2. Nih karena ini positif 2 berarti di sini negatif 1, ini negatif 2. Karena min dikali min plus. Lalu kalau ditambah negatif 1 tambah negatif 2 adalah negatif 3. Maka nilai X-nya yang kita dapat adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Jadi diperolehlah titik seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selain ada titik potong dengan sumbu X maupun Y, ada satu lagi titik yang perlu diketahui jika ingin membuat sebuah grafik fungsi kuadrat. Apa itu? Perhatikan baik-baik. Jika Anda memiliki selembar kertas lalu dilipat menjadi dua bagian sama besar, maka ketika kalian buka, kertas itu akan terlihat bekas lipatannya, sama seperti grafik fungsi kuadrat. Jika kalian membaginya sama besar kiri dan kanan, maka kita bisa memberi tanda di sini garis putus-putus yang bisa disebut sebagai sumbu simetri. Sumbu simetri dalam fungsi kuadrat ini adalah garis yang membagi sebuah grafik fungsi kuadrat sama besar kiri dan kanan. Nah, sumbu simetri ini kan berupa garis tuh. Nah, tapi kita perhatikan garis ini itu persamaannya apa? Nah, ini kan di antara 1 dengan 2. Nah, maka kita bisa tulis sumbu simetri ini punya persamaan X sama dengan 1,5. Ya, 1,5 atau 3/2 pecahannya ya. Nah, atau 1,5 ya dalam bentuk desimalnya. Nah, seandainya kalian diminta untuk menentukan sumbu simetri, tetapi hanya tahu persamaan fungsi kuadratnya aja tanpa harus menggambar, nah gimana tuh caranya? Nah, kalau kayak gini, digambar kan kelihatan karena ada grafiknya. Sementara kalau ada soal, tidak ada gambar grafiknya, cuman yang ada adalah persamaannya. Gimana cara menentukan sumbu simetri? Nah, cara menentukan sumbu simetri itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, jadi menentukan sumbu simetri itu, caranya seperti ini. Jadi carinya X sama dengan ya min B per 2A. Nah, sekarang kalian lihat negatif B. B-nya tadi apa persamaan ini? B-nya adalah negatif 3. Berarti sama dengan negatif, kemudian buka kurung negatif 3. Karena B-nya adalah negatif 3. Persamaan ini ya. Per 2A. 2A-nya adalah 1. Di depan X kuadrat ini sebenarnya ada angka 1. Maka min kali min adalah positif 3/2. Sama kan? Nah, cara min B per 2A ini bisa kalian gunakan ya untuk mengetahui sumbu simetri tanpa harus menggambar grafiknya terlebih dahulu. Gitu. Gimana? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Perlu kalian ketahui, dalam grafik fungsi kuadrat ini ada yang namanya titik puncak. Letaknya di ujung paling puncak ya ini ya. Nah, di sini. Kira-kira ini titik apa sih? Nah, ini titik apa? Kita udah dapat nih nilai X-nya di sini. Absisnya adalah 1,5 ya. Nah, tapi yang posisi atau ordinatnya kita belum tahu. Nah, jadi di fungsi kuadrat itu ada istilah titik puncak. Nah, posisinya di sini. Titik puncak. Ada satu lagi istilah yang perlu kalian pahami. Selain titik puncak, ada yang menyebutnya sebagai titik balik. Ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai titik ekstrim.
Nah, kalau gambar fungsi kuadratnya itu berupa parabola terbuka ke atas seperti ini kan titik puncaknya di bawah, berarti ini kalau di beberapa buku disebutnya sebagai titik ekstrem minimum, ya. Kalau parabola terbuka seperti ini ke bawah ya, maka ini titik puncaknya pasti di sini ya. Titik puncaknya di sini. Titik ekstrim maksimum biasanya disebut seperti itu. Nah, gimana sih menentukan titik puncak atau titik balik suatu fungsi kuadrat? Nah, kalau bisa kalian catat ya dan dihafal, mudah-mudahan bisa dipahami ketika mendapat soal tertentu tentang grafik fungsi kuadrat. Kalau tadi kita telah mengetahui nilai dari sumu simetri, ya, yaitu X sama dengan 1,5 atau 3/2, maka kalau kita melihat titik puncak itu posisinya di mana, jadi titik puncak ini itu koordinatnya apa? Nah, kalau yang absisnya ini posisinya kan di 1,5 ya, atau 3/2. 3/2, koma apa? Ya, ordinatnya yang ini kita belum tahu. Nah, jadi ketika menentukan titik puncak atau titik balik itu gunakanlah formula ini. Ya, min B per 2A, min D per 4A. Ya, D itu sendiri adalah diskriminan. Diskriminan dicari dengan menghitung B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, diskriminan dari persamaan ini, ya, B kuadrat, B-nya adalah negatif 3. Ya, dikurang 4 dikali A dikali C. Ya, berarti 9 dikurang 8. Ya, berarti D-nya adalah 1. Nah, sehingga menentukan ordinat ini itu kan sama dengan min D per 4A. Jadi, titik yang belum kita ketahui ini atau ordinatnya sama dengan berapa? Min B per 2A tadi adalah hasilnya 3/2 ya. 3/2. Kemudian negatif D. D-nya adalah 1 per 4 dikali A. A-nya sendiri adalah 1. Berarti 4 dikali 1 yaitu 4. Oh, ternyata di sini itu, ya, di sini itu adalah negatif 1/4. Nah, jadi ketemulah titik puncak dari grafik fungsi kuadrat yang berwarna biru ini. Posisinya di 3/2, negatif 1/4. Ya, kalau dijadikan desimal adalah 0,5 dan negatif 0,25. Ada cara lain ketika ingin menentukan Y puncak. Ya, kalau tadi kita menghitung dengan negatif D per 4A, gimana kalau sewaktu-waktu kalian lupa gitu. Nah, cara lain menentukan Y puncak itu sebenarnya sederhana. Ketika udah dapat X puncak, karena kita tahu tadi X puncaknya adalah 3/2, maka langsung saja substitusikan X puncaknya ke persamaan kuadratnya, yang ini. Berarti Y puncak sama dengan X puncak 3/2, ya, dipangkatin 2, kita ngikuti pola yang ini ya, pola persamaannya, dikurang 3 dikali 3/2 ditambah 2. Kita akan buktikan benar apa tidak gitu, hasilnya sama dengan negatif 1/4. Ini hasilnya adalah 9/4. Ini 9/2, ya, ditambah 2. Nah, ini kan tinggal nyamain penyebut aja, ya. Berarti kita ganti posisi dulu, ya. Berarti Y puncak adalah kita jadikan penyebutnya sama semua, yaitu 4. Di sini 9, di sini 18 ya. Kemudian di sini 4 kali 2, 8 ya. Nah, ini sudah sama semua. 9 ditambah 8 itu 17. 17 dikurang 18 adalah negatif 1/4. Gimana? Sama kan? Dengan menggunakan rumus negatif D per 4A. Jadi, kalau kalian tiba-tiba lupa, apa sih formula menentukan Y puncak? Nah, kalau X puncak kan tadi pakai rumus sumbu simetri.
Nah, kalau lupa, langsung aja substitusikan X puncak ke persamaan dari fungsi kuadratnya. Gimana? Mudah ya? Kalau bisa dicatat apa yang sudah disampaikan, nanti akan tahu step-stepnya bagaimana cara menggambar sebuah fungsi kuadrat dengan baik dan benar. Ketika kalian diminta untuk menggambar sebuah fungsi kuadrat, nah terkadang ada daerah asal yang harus diperhatikan. Kebetulan di grafik ini belum ada tandanya. Jadi kayak gini, misalkan saya beri ujungnya ini kan gambarnya terbatas ya. Gambarnya ini garisnya, garis lengkung ini stop sampai di sini, tidak memanjang seterusnya seperti itu. Anggap saja di sini ada titik ujungnya. Nah, saya beri tanda seperti ini. Nah, kalau kalian membuat sebuah fungsi kuadrat dengan daerah asal atau domain tertentu, maka pasti ada batasnya. Nah, jika saya memberi ujung seperti ini bulat penuh, atau misalkan bulat kosong. Nah, diingat ya, berarti grafik fungsi kuadrat ini punya daerah asal. Jadi, ketika kalian membuat sebuah grafik fungsi kuadrat, diperhatikan nilai X-nya, jadi tidak boleh di luar dari domainnya. Jadi kalau kita lihat untuk grafik fungsi kuadrat yang garis biru ini, itu kita bisa membuat perkiraan ya daerah asalnya dari mana ke mana. Nah, kebetulan kita lihat X-nya ini dari mana sih? Nah, kita lihat nih, titik yang merah muda, ya, kita lihat ini posisinya di mana sih X-nya atau absisnya. Biar mudah, ini kalian tarik garis putus-putus, ini kira-kira di mana? Nah, kira-kira ternyata di negatif 1. Nah, satu lagi di sini. Nah, yang paling kanan posisinya di sini. Di 4 ya. Ya enggak? Nah, jadi daerah asalnya itu dari negatif 1 sampai positif 4. Iya kan? X anggota bilangan real, misalkan seperti itu. Nah, jadi ketika kalian diminta untuk menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat dengan domain tertentu, maka pilihlah X yang berada di antara ini. Jangan memilih X sama dengan 20, misalkan 20 kan di luar ini ya, di luar interval ini. Atau misalkan X sama dengan negatif 4. Negatif 4 kan di luar dari interval atau domainnya, jadi itu bukan sesuatu yang benar. Jika kalian diminta menggambar sebuah grafik dengan domain tertentu, maka pilihlah X yang ada di rentang itu. Jadi gini, ketika kita ingin membuat sebuah gambar grafik, itu akan semakin bagus dan semakin tepat gambarnya jika titik yang kita gunakan itu semakin banyak. Nah, jadi kan garis ini itu kan dari titik-titik yang sangat banyak sebenarnya di sini. Nah, ini kan titik yang sangat banyak. Hanya saja jika kita memiliki waktu yang terbatas, ya kita tidak mungkin menentukan X-nya itu banyak sekali, nggak terhitung waktunya nanti ya. Maka dari itu tadi dikatakan bahwa membuat sebuah grafik fungsi kuadrat, paling tidak ada beberapa step kalian harus tahu titik puncak, kemudian titik potong dengan sumbu Y ataupun sumbu X kalau ada, dan juga beberapa titik yang membantu. Nah, titik yang membantu itu misalkan apa? Misalkan tadi di sini titik yang membantu misalkan titik 0. Nah, 0 atau di sini titik berapa sih? Misalkan di sini. Ini kan 0,5 ya, atau setengah. Nah, setengah ini masukkan ke sini. Ya, Y sama dengan misalkan X-nya kita pilih setengah. Setengah kan masuk di antara rentang domain ini. Nggak apa-apa, berarti setengah kuadrat ya dikurang 3 kali setengah ditambah 2. Hasilnya apa? Gitu. Jadi dapatlah sebuah titik bantu yang lain selain titik potong dengan titik puncak. Jadi kurang lebih seperti itu. Semakin banyak titik, itu maka gambar kamu akan semakin tepat. Tapi titik yang dipilih juga tidak boleh lebih dari domain yang telah ditentukan. Kalau misalkan ada domainnya, gitu. Nah, sementara kita perhatikan gambar yang grafik fungsi kuadrat berwarna merah. Bedanya dengan yang grafik fungsi berwarna biru ini, dia terbuka ke bawah. Ya, perhatikan apa bedanya. Ternyata persamaannya kalau kamu lihat di sini, ya. Nah, ini kan
persamaan fungsi kuadrat dari gambar ini. Nah, kalau kamu lihat A-nya berapa? A-nya adalah negatif 1. Ya, koefisien X kuadratnya adalah negatif 1. Kemudian B-nya adalah negatif 5. Kemudian C-nya adalah negatif 4. Nah, kamu harus ingat bahwa jika kamu menemui sebuah persamaan fungsi kuadrat di mana A-nya itu lebih dari 0, itu maka gambarnya seperti senyum. A terbuka ke atas. Sedangkan jika A-nya itu kurang dari 0, maka grafik fungsi kuadratnya akan terbuka seperti ini, terbuka ke bawah. Nah, seperti orang cemberut begini. Nah, jadi nanti ketika kalian menghadapi sebuah persamaan fungsi kuadrat, nah dilihat dulu A-nya atau koefisien dari X kuadratnya. Positif apa negatif seperti ini. Jadi ada gambaran, oh gambarnya nanti kira-kira seperti ini, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, nanti kan seandainya kalian ujian dan dihadapkan oleh sebuah soal, ada persamaan dan disuruh memilih gambar, kalian tahu gitu. Lebih cepat memahaminya gitu. Nanti untuk setelah ini kita akan lihat apakah B dan C juga mempengaruhi gambarnya, gambar grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah ini kita akan coba untuk latihan bagaimana membuat sebuah grafik fungsi kuadrat. Oke, untuk latihan hari ini yang akan saya ambil nilainya yaitu untuk kalian bisa membuat sebuah grafik fungsi kuadrat dengan persamaan berikut. Ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang nanti akan kalian buat grafiknya dengan domainnya yang telah ditentukan seperti ini. Ingat hati-hati domainnya yaitu ada batasnya ya, berarti X yang kamu pilih harus berada di antara ini. Oke, di mana anggota real X-nya ya. Kemudian jangan lupa selain menggambar grafiknya, kalian juga tuliskan daerah hasilnya. Daerah hasil berarti di Y ya. Hati-hati membaca hasil ini. Intinya adalah ketika kalian mendapatkan tugas atau latihan, eh, lakukanlah seperti apa yang diminta. Jadi selain menggambar grafik, tulislah daerah hasilnya, berarti kalian juga tulis. Jika ada salah satu unsur yang tidak dipenuhi, berarti ada pengurangan nilai, itu jangan heran ya. Dan juga tolong membuatnya dengan rapi, gunakan alat bantu seperti penggaris. Kalau bisa ada buku, petak, itu lebih bagus, nanti lebih rapi gambarnya ya, karena kerapian juga dinilai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.